Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Kembali lagi bersama Unisma Channel. Di kesempatan sore hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama juga kita selalu mendapatkan makna dari puasa Ramadan yang kita jalani dan selalu kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Dan kembali lagi saya minta kepada sobat netizen semuanya untuk membantu channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Moga-moga ini bisa membantu saya dalam mengembangkan channel ini dan semoga channel ini berisikan hal yang mampu bisa membuat kita teredukasi ataupun channel ini juga mampu membuat kita terhibur dan dapat pengetahuan-pengetahuan lainnya sehingga kita dapat berbagi, sharing informasi dan lain sebagainya. Baik, netizen-netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah puasa kita pada kesempatan Ramadan yang kedua ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu juga dalam menjalani ibadah puasa Ramadan kita selalu membuat kita selalu terinspirasi untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan coba sedikit mengkilas balik. Mungkin kilasan balik ini bisa menjadi semacam bahan informasi dan edukasi bagi kita semua. Apa yang mau kita kilas balik? Nah, yang mau kita kilas balik pada saat sekarang ini adalah budaya. Budaya apa itu? Budaya yang dilakukan menyambut bulan puasa dan budaya yang dilakukan menyambut hari berpuasa. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu budaya yang dilakukan menyambut bulan Ramadan itu adalah banyak dikatakan orang yang namanya punggahan. Apa itu yang dikatakan punggahan? Nih, saya akan coba nanti tampilkan gambarnya ya. Itu dia gambar itu. Ya, apa yang dikatakan punggahan itu adalah mempunyai sebuah makna orang-orang yang kumpul, umat muslim yang kumpul di suatu tempat, misalnya di lapangan, di masjid dan lain sebagainya, itu membawa makanan, lalu makanan itu ditukar oleh jiran-jiran tetangga yang lain, dan juga disitulah makan bersama, disitulah doa bersama dan lain sebagainya. Ini adalah suatu macam yang unik. Ada lagi di daerah khususnya daerah saya, Erjoman Silo Laut itu. Kadang-kadang mereka melaksanakan punggahan itu memasak makanan, lalu makanan itu diantarkan ke tetangga-tetangga, lalu sebaliknya dengan hal yang seperti itu gitu. Artinya ada satu hal yang unik di sini. Apa hal yang unik di sini? Hal yang unik di situ adalah banyak sekali mereka itu dalam berbagi makanan, ada kaitan silaturahmi yang kuat di situ. Walaupun selama ini mungkin kita dengan tetangga kita itu kurangnya komunikasi. Kenapa? Kadang-kadang kita bertetangga, kan mau antara tetangga A dan tetangga E itu kurang berkomunikasi lah dibilang. Kenapa? Karena faktor kesibukan kerja dan lain sebagainya. Namun dalam kegiatan ini saya lihat, saya analisa, banyak sekali hal-hal yang positif yang didapatkan. Tetangga A dan tetangga B misalnya yang selama ini masih memikirkan kesibukan bekerja, pas pada kegiatan itu kumpul makan bareng di situ dan bercerita-cerita di situ bagaimana membahas tentang kehidupan, ada juga membahas tentang keagamaan dan lain sebagainya.
Saudara-saudaraku netizen yang saya hormati, mungkin dengan kegiatan itu dilaksanakan, ada baiknya, ya, ada baiknya. Cuman kalaulah kegiatan itu dilaksanakan per bulan sekali, ya kan, ataupun kegiatan itu dilaksanakan ada momen-momen tersendiri, bukan hanya momen yang saya sebutkan tadi, unggahan dibilang orang, ya, mungkin lebih membuat suatu kerukunan, suatu kekuatan dalam Islam ini agar bisa menjadi umat yang tidak dapat terkacaukan antara satu dengan yang lain mungkin ya. Kenapa? Banyak sekali kadang-kadang kita lihat apa namanya kejadian-kejadian yang banyak mengatasnamakan Islam. Ya, macam kemarin ada terjadi terorisme, ya kan, sambil apa namanya ada perempuan masuk lalu membawa apa namanya membawa alat peledak dan lain sebagainya, ya, kasus-kasus yang terjadi, ya kan, banyak sekali. Tapi apa namanya hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat Islam ini apa namanya terus, ya, terus menjadi nilai-nilai efek-efek negatif. Tapi banyak sekali sebetulnya yang harus kita lakukan dalam membenahi itu gitu, ya. Contoh dalam kegiatan yang saya katakan ini. Yang kegiatan yang saya katakan ini mungkin kegiatan-kegiatan ini waktu dilakukan besok menyambut bulan Ramadan mungkin malam ini begitu atau siangnya begitu. Namun kegiatan ini juga bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwasanya ukhuwah Islamiyah menjalin silaturahmi itu adalah salah satu hal yang mesti dilakukan. Kenapa mesti dilakukan? Karena kalau tidak ada itu mungkin kita sebagai umat Islam ini apa namanya bagai buih di lautan gitu loh. Banyak cuman apa namanya digerakkan oleh ombak pergi ke sana kemari tiada tanpa tujuan. Mungkin itu nilai sisi positif yang diambil dari kegiatan tersebut. Oke, saudara-saudaraku sekalian netizen yang saya hormati, ada lagi nih. Ini paginya gitu loh. Apa itu kegiatan bangunin orang sahur ya. Nanti akan kita tampilin gambarnya. Ya, nanti akan kita tampilin gambarnya. Kegiatan bangunin orang sahur, sholat subuh berjamaah, lalu bisa dikatakan asbuh, asmara subuh. Iya. Ada juga kita lihat, ya, kegiatan-kegiatan ini cukup membuat makna yang positif bagi kita semua. Kenapa? Bangunin orang sahur itu kan salah satu ibadah yang sangat penting gitu. Eh, Apalagi kaula-kaula muda sekarang ini yang bangunin orang sahur di masjid dan musola, sahur, 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 ya kan, agar supaya apa tetangga-tetangganya ikut serta terbangun dan tidak kesiangan dalam makan sahur gitu. Apalagi sholat subuh berjamaah selesai itu ada namanya kegiatan. Apa namanya kegiatannya? Kegiatan asmara subuh. Asmara subuh ini bukan apa namanya? Bukan kita kajikan asmara itu antara pasangan dua insan lalu. Bukan begitu. Tetapi asmara ini adalah kaum anak muda, kaum anak-anak, orang tua pun iya juga ya kan berjalan ya kan apa namanya beramai-ramai itu ya kan merayakan bahwasanya kita akan melaksanakan ibadah puasa hari ini. Namun kegiatan-kegiatan itu mempunyai makna tersendiri. Apa makna yang pertama kalau saya analisa itu syiar. Kenapa orang lain tahu bahwasanya besok adalah bulan Ramadan gitu. Besok adalah masuk menjalani puasa pertama. Itu adalah sebuah tanda, itu adalah sebuah titik budaya yang mempunyai nilai positif dan orang tahu ada ciri khas tersendiri. Kenapa? Karena apa namanya budaya Ramadan ini mempunyai sebuah ciri khas. Banyak ciri khasnya. Ya. Apa ya? Yang pertama saya katakan punggahan. Yang kedua ciri khas Ramadan nih dia.
ya kan? Kegiatan yang dilakukan setelah makan sahur dan sebelum sahur juga. Apa? Itu adalah yang dinamakan bangunin orang sahur, apalagi pakai botol, pakai nyanyian sahur, sahur, sahur dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan yang cukup menambah nilai positif, ya. Dan itu sebagai anak muda, kaula muda, ya bisa juga diapai, apa namanya? Bisa juga harus dilakukan gitu loh. Tapi seandainya kalau ada setelah bulan suci Ramadan ini ada kaula muda misalnya, orang tua dan kita semualah yang apa namanya yang ada tugas antara satu, dua, tiga orang bergantian satu minggu bangunin orang sholat subuh. Sudah masuk sholat subuh, ayo Pak, Bu, sholat subuh dan segala macamnya. Seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib pada zaman itu. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah hal yang tiada tandingan maknanya gitu. Karena ini sudah dilakukan para khulafaur rasyidin pada zaman itu. Ya. Tapi kalau ini kita lakukan, ya kan? Kita bisa lakukan ini di bulan Ramadan, membanguni sahur saudara-saudara kita. Kita bisa ini lakukan juga setelah bulan Ramadan, membanguni sholat subuh bagi saudara-saudara kita. Ini mungkin menjadi salah satu hal yang mampu apa namanya membangkitkan gairah kita umat Islam untuk beribadah. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga plus minus dari kegiatan asmara subuh tadi. Apa kegiatan plusnya? Kegiatan plusnya apa namanya? Membuat ciri khas tersendiri. Dari apa ciri khas tersendiri itu? Dari datangnya bulan suci Ramadan itu. Setelah makan sahur lalu kita sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah lalu apa namanya? Pergi ke jalan raya, apa namanya kumpul dengan pakaian yang dipakai waktu sholat subuh, orang lain pun lihat gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang menandakan Ramadan telah datang gitu. Kita siang ini akan menjalankan ibadah puasa, insya Allah apa namanya ciri-ciri itu yang membuat apa namanya budaya Islam ini akan terus berkembang gitu ya. Walaupun terkadang itu dilakukan hanya 1, 2, 3, 4 malam saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan masih banyak kok yang seperti itu di sini. Saudara-saudaraku di sini yang saya hormati, ada juga minusnya. Apa yang menjadi minus dari kegiatan ini? Yang menjadi minus dari kegiatan ini terkadang, ya kan, banyak sekali orang melakukan asmara subuh yang saya katakan tadi di awal. Tapi banyak juga di kota-kota lain saya lihat seperti ada apa namanya berita di TV One semalam ya terjadi tawuran gitu loh. Ya, ini yang bikin masalah. Dan ada juga yang kita lihat di sekitar kita adik-adik begitu, remaja-remaja yang naik kereta kencang-kencang, naik motor kencang-kencang, kebut-kebutan gitu loh sambil main mercon gangguin kawannya. Bisa juga menjadi sebuah hal yang negatif. Mana tahu mercon yang kita bakar tuh masuk ke dalam apa namanya ada namanya orang yang takut mercon bisa menimbulkan suatu hal yang berbahaya bagi apa namanya bagi mereka, bisa juga menjadi hal yang negatif apalagi tawuran yang seperti saya katakan tadi. Maka oleh karena itu jadikanlah sebuah budaya yang ada dari turun temurun yang dilakukan oleh senior-senior kita dulu, yang dilakukan oleh kakek, nenek dan lagi itu, jadikanlah itu menjadi sebuah motivasi dan tidak usah dihilangkan. Kenapa? Itu adalah sebuah budaya yang klasik, budaya yang klasik, budaya yang harus kita terapkan. Kenapa? Ada nilai-nilai syiar di situ yang bisa membuat Ramadan ini menjadi lebih indah dari bulan-bulan yang lainnya gitu. Tapi jangan juga dijadikan kegiatan-kegiatan itu menjadi sebuah hal yang mampu menimbulkan hal-hal yang negatif seperti saya katakan tadi dari awal. Adanya permainan mercon sambil sambil mengganggu orang lain gitu. Ada juga naik kereta kebut-kebutan, kumpul lalu melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Itu yang enggak harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi kita umat Islam. Kenapa? Budaya-budaya yang ada yang yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita itu adalah hal yang baik yang mesti kita jadikan suatu hal yang mampu membuat Ramadan ini menjadi lebih indah. Jangan rusak itu gitu loh.
Apabila itu dirusak, maka rusaklah semua. Oke, sobat netizen yang saya hormati, mungkin itu saja sedikit ngobrol bincang kita bersama Wisna Channel pada kesempatan kali ini. Dan mungkin ini sebuah ngobrol singkat aja bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan saya, ya. Dan kalau memang ada yang ingin dikonfirmasikan ataupun ingin ada yang mau dipertanyakan dan dikomunikasikan dan lain sebagainya, coba komentar di kolom di bawah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.